Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dan waddin. Wassalatu wassalamu ala asfa'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah, amma ba'd. Yang kami hormati dosen pengampu ilmu hadis Bapak Abdurrahman Soleh LC hafizallahu taala. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan beberapa pengertian tentang az-zakat atau beberapa pemahaman-pemahaman tentang zakat. Alhamdulillah, sebelum daripada itu, zakat adalah sesuatu kewajiban yang sangat penting karena zakat termasuk dalam rukun Islam yang ketiga setelah sholat. Jadi, zakat menjalankan arkan atau rukun Islam adalah suatu kewajiban karena itu mencakup dengan keimanan. Kenapa demikian? Karena iman kita bisa artikan dengan at-tasdiq atau kepercayaan. Sedangkan secara istilah keimanan adalah tasdiqu bil qalbi, kepercayaan dalam hati, wal iqraru bil lisani, dan diqrarkan dari lisan, wal amala bi arkan, dan dikerjakan rukun-rukunnya. Nah, zakat termasuk dalam arkan, masuk dalam rukun, yakni rukun Islam yang ketiga, yakni tentang menunaikan zakat. Teman-teman semuanya, sebelum daripada kita membahas tentang hadis yang berkaitan tentang zakat, marilah kita mengetahui terlebih dahulu apa itu zakat. Zakat secara bahasa diartikan mensucikan, dan atau zakat bisa kita bilang suatu bentuk sedekah kepada umat Islam. Nah, teman-teman semua, zakat ini terbagi menjadi dua. Ada namanya zakat fitrah, zakat fitri, dan zakat mal. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman semua menanyakan apa itu hukum zakat, nah, di dalam surat Al-Maryam ayat 31 menjelaskan bahwasannya wa ja'alani mubarakan aynama kuntum wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayyan. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan salat dan menunaikan zakat selama hidup. Adapun di surah Al-Anbiya ayat 73 yang berbunyi wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamas salati wa ita'iz zakat wa kanu lana 'abidin, yang artinya dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin dan memberikan petunjuk dengan perintah kami, dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan hanya kepada kami mereka menyembah. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa zakat adalah hal yang wajib bagi umat muslim. Nah, ini perlu kita garis bawahi bahwasannya zakat itu adalah suatu hal yang wajib bagi umat muslim, ya. Tetapi ada pengecualian di sini. Orang-orang yang membayar zakat diwajibkan itu orang-orang yang mampu secara finansial, ya. Menunaikan zakat dilakukan demi keselamatan dunia dan akhirat. Umat Islam percaya bahwa memberikan zakat dapat mendapatkan pahala, sedangkan jika mengabaikan untuk memberikan zakat akan mendapatkan dosa, karena zakat itu wajib bagi umat Islam. Seperti itu. Oke, teman-teman semua, kita lanjut. Jadi, tadi pembagian zakat ada namanya zakat fitrah dan zakat mal. Sebelum kita mengetahui tentang hadis yang berkaitan dengan zakat, marilah kita sama-sama untuk mengetahui dulu apakah itu zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang harus dibayar bagi seluruh umat muslim yang sudah mampu untuk menunaikannya atau yang sudah berkecukupan. Dan biasanya zakat fitrah ini adanya ketika Ramadan, ya. Dan afdolnya zakat fitrah itu diberikan sebelum sholat Idul Fitr. Seperti itu, teman-teman, ya. Jadi zakat fitrah itu dilakukan menjelang hari raya Idul Fitri. Selain itu, yang membedakan zakat fitrah dengan zakat yang lainnya adalah zakat fitrah diharuskan untuk ditunaikan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Zakat fitrah memiliki arti mensucikan harta. Ya, di sini kita harus paham zakat fitrah itu artinya adalah memberikan atau mensucikan harta. Hal ini karena di setiap harta seorang adalah sebagiannya milik dari orang lain. Tadi, ya, berarti
Allah menitipkan harta kepada kita dan mewajibkan kepada kita untuk menzakatkannya. Terlebih lagi orang yang membutuhkan. Selain itu, harta yang ada pada manusia bukanlah milik mereka semua. Namun itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti itu, teman-teman. Dan teman-teman semua, harus kita ketahui besar zakat yang harus dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah sebesar sebesar 1 sa atau sebanding dengan 2,5 kg beras atau kurma, sagu, gandum. Seperti itu. Besar zakat ini disesuaikan dengan konsumsi per orang dalam sehari pada waktu yang berlaku. Nah, jadi harus sama. Seperti itu, teman-teman. Ada hadis yang mengatakan hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitr sa'an min tamrin aw sa'an min sa'irin ala kulli hurrin aw abdin zakarin aw unsa minal muslimin. Yang artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah dari Ramadan sebesar 1 sa. Di mana 1 sa itu sebanding sama 2,5 kg kurma atau sak gandum atas setiap orang merdeka maupun budak laki-laki maupun perempuan dari kalangan kaum muslimin. Di situ telah dijelaskan Rasulullah berapakah yang harus dikeluarkan dalam zakat fitrah. Di sini jelas dikeluarkan yakni 1 sa, ya, atau sebanding dengan 2,5 kg. Seperti itu. Teman-teman semua, timbullah pertanyaan, mengapa sih kita harus zakat di hari Idul Fitri? Ada hadis yang mengatakan yang menyinggung sedikit pertanyaan ini. Hadisnya, saumu ramadanu mu'allaqun bainas sama'i wal ard la yarfa'a illa bi zakatil fitri. Nah, jadi puasa Ramadan itu menggantungkan antara langit dan bumi, tidak akan naik kecuali dengan ditunaikannya zakat fitrah. Makanya sebegitu pentingnya zakat fitrah di dalam ketika Ramadan atau sebelum hari raya Idul Fitri, begitu. Oke, teman-teman semua, dan kepada siapakah zakat itu wajib kita keluarkan dan atau siapakah orang-orang yang berhak untuk menerima zakat? Di sini ada dari Quran surah At-Taubah ayat 60 yang menjelaskan yang berbunyi innama shadaqatun lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafatin qulubuhum wa fi riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatun minallahi wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya atau mu'allaf, orang yang memerdekakan para hamba sahaya, untuk orang-orang yang berutang untuk di jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan yang memerlukan pertolongan. Ya, sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Berdasarkan ayat tersebut ada 8 mustahik atau 8 orang yang berhak menerima zakat. Itu. Mari kita bahas. Siapa sajakah mereka? Ada 8 orang. Yang pertama ada namanya fakir. Dijelaskan di sini orang fakir ini membutuhkan yang namanya pertolongan atau membutuhkan namanya harta. Yang kedua ada orang miskin. Ya, orang miskin. Apa bedanya antara fakir sama miskin? Orang fakir itu memang benar-benar orang yang sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Sedangkan orang miskin mungkin mereka masih bisa ini tapi mereka masih sangat memerlukan, seperti itu. Ketiga ada namanya amil zakat atau petugas zakat. Ada yang namanya mu'allaf. Kenapa orang-orang mu'allaf itu mendapatkan zakat? Yang dimaksud mu'allaf ya ini orang yang perlu dihibur hatinya agar masuk Islam dengan istiqomah, atau orang yang dikhawatirkan memusuhi dan mengganggu kaum muslim, atau orang yang diharapkan kembali bantuan kepada kaum muslim, gitu. Ada 3 macam mu'allaf. Jadi mu'allaf itu ada 3 macam juga. Orang-orang kafir yang berpengaruh dan diharapkan masuk Islam. Ini yang pertama. Yang kedua ada orang kafir yang miskin kemudian masuk Islam sampai imannya teguh. Nah, itu tadi kenapa zakat itu diberikan kepada mu'allaf. Mu'allaf kenapa menjadi mustahik ini. Golongan umat Islam yang tinggal di wilayah perbatasan dengan orang kafir, di mana mereka diarahkan dapat waspada bila diberi zakat, mempertahankan kawasan muslim, serta diperhatikan gerakan orang kafir. Itu orang-orang yang berhak untuk menaikkan zakat atau bagian-bagian dari mu'allaf. Ada juga yang dimaksud dengan rikob. Yang dimaksud dengan rikob adalah mukatib, yaitu hamba sahaya yang melakukan penjajian bebas harta. Zakat yang diberikan dimasukkan untuk membebaskan perbudakan. Seperti itu.
Selanjutnya ada namanya keenam yaitu gorim. Gorim itu merupakan orang yang kurang mampu, yang berutang atau orang memiliki utang keperluan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau untuk hal yang mubah. Maka ia berhak mendapatkan bagian dari zakat yang boleh diberikan. 7 ada namanya pejuang fisabilillah. Pejuang fisabilillah termasuk golongan ini adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk membela ajarannya, tapi mereka tidak menerima upah di negara, departemen atau lembaga yang terkait. Selanjutnya ada Ibnu Sabil, merupakan musafir atau orang dalam perjalanan ke suatu negeri yang tidak bermaksud maksiat pada perjalanannya itu. Apabila Ibnu Sabil tidak memiliki cukup ongkos untuk berangkat maupun pulang kembali ke negerinya, maka ia boleh diberi bagian dari zakat, dari harta zakat. Seperti itu teman-teman. Itu adalah orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Seperti itu. Teman-teman semuanya, ada pendapat dari ulama, siapakah orang yang paling berhak menerima zakat di antara kedelapan golongan tersebut? Pertama, ada Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebut ada dua pendapat mengenai ini. Pertama, Imam Syafi'i berpandangan kalau zakat harus dibagikan ke seluruh 8 kelompok tersebut. Kedua, ada Imam Malik, Umar Huzaifah, Ibnu Abbas, Abu Aliyah, Sa'id bin Jubair, dan Maimun bin Mihran menyatakan kalau harta zakat tidak harus didistribusikan kepada 8 golongan, sehingga zakat boleh didistribusikan kepada satu kelompok saja, seperti mendahulukan orang yang fakir dan orang-orang yang miskin, seperti itu. Nah, lalu ada timbul pertanyaan, apakah uang zakat untuk membuat masjid itu untuk orang yang mencari ilmu, otomatis dia menjadi pejuang fisabilillah, itu dibolehkan? Sebetulnya boleh-boleh saja, tetapi persyaratannya adalah untuk memerdekakan dulu atau mensejahterakan dulu orang-orang fakir dan orang miskin di sana. Kalaulah di sana masih banyak orang fakir dan orang miskin, maka mereka yang berhak untuk mendapatkannya dulu. Seperti itu teman-teman. Oke, teman-teman semua, mungkin ada yang bertanya, apakah mustahik atau penerima zakat fitrah itu sama seperti orang yang menerima zakat mal? Nah, di sini ada perbedaan pandangan terkait mustahik zakat fitrah dan zakat mal. Pendapat pertama, mustahik atas zakat fitrah dan zakat mal itu boleh. Jadi mustahik zakat fitrah itu 8, zakat mal juga 8. Yang kedua, ada pendapat dari Ibnu Abbas, mustahik zakat fitrah berbeda dengan zakat mal. Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim menyatakan bahwa mustahik zakat fitrah adalah orang fakir yang miskin, yang menjadi dalil landasannya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Yang dimaksud adalah Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebagai penyuci bagi orang yang puasa dan dari perbuatan sia-sia dan ucapan kotor, serta untuk memberi makan bagi orang-orang miskin. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Seperti itu. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya adalah tentang zakat mal. Tadi kita bahas sama-sama tentang zakat fitrah. Zakat mal adalah zakat harta. Ya. Sesuatu dapat disebut dengan harta apabila memenuhi syarat-syarat tertentu seperti dapat dimiliki, disimpan atau dikuasai, dapat diambil manfaatnya sesuai dengan harta tersebut. Contoh dari harta misalnya rumah, mobil, tanah, hewan ternak, emas dan perak. Berikut adalah syarat kekayaan yang wajib dizakatkan. Yang pertama, ada harta tersebut merupakan harta yang sepenuhnya adalah miliknya. Harta milik sepenuhnya tentunya juga harus memiliki nilai dan manfaat secara utuh. Harta yang bisa dizakatkan haruslah didapatkan sesuai dengan syariat Islam. Harta tidak bisa dizakatkan apabila didapati dengan cara yang tidak sesuai syariat Islam seperti mencuri dan lain-lain. Yang kedua, ada harta yang dimiliki bisa berkembang atau bertambah. Yang ketiga, ada harta yang dimiliki sudah mencapai jumlah tertentu yang sesuai dengan ketentuan zakat atau sudah sesuai dengan nisabnya. Ada yang keempat, harta tersebut merupakan kelebihan setelah memenuhi kebutuhan pokok. Seseorang tentunya memiliki jumlah minimal dan berbeda-beda untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, termasuk juga untuk anggota keluarganya. Yang terakhir, harta yang dimiliki oleh seseorang jika sudah dimiliki selama setahun maka wajib untuk dizakatkan. Seperti itu. Menghitung zakat mal harus disesuaikan dengan harga emas yang berlaku pada saat itu, karena harga emas selalu berubah setiap tahunnya. Seperti itu, teman-teman. Adapun syarat-syarat zakat di sini, ya teman-teman semua, kita harus tahu apa itu syarat-syarat zakat. Syarat-syarat zakat yang pertama adalah harus Islam tentunya, terus ada merdeka, mukallaf atau akil balik atau sudah dewasa, selanjutnya tidak punya utang atau tidak terlilit dengan utang,
Selanjutnya, memiliki harta yang cukup dan harta itu harus milik dia sendiri, seperti itu. Oke, kita lanjut. Tadi sudah kita jelaskan tentang zakat fitrah dan zakat mal. Adapun hikmah daripada zakat, ya, jadi zakat ini penuh dengan hikmah. Pertama, hikmahnya dosa akan bisa terampunin. Apa ininya? Ada hadis yang mengatakan, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi yang berbunyi, was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu akan memadamkan dosa sebagaimana air dapat memadamkan api. Itu hikmah pertama. Ada hikmah kedua, tentang mendapatkan ridho Allah. Yang mana hadis ada Al-Qur'an surah Ar-Rum menjelaskan, wa ma ataitum mir riba liyar. Oke teman-teman, mungkin banyak teman-teman yang menanyakan bagaimana sih cara menghitung zakat mal. Untuk membayar zakat mal itu hitungan berbeda dengan membayar zakat fitrah. Selain itu, seorang diwajibkan untuk membayar zakat mal apabila pendapatan atau penghasilannya sudah mencapai nisab. Nisab zakat adalah batasan kekayaan untuk seorang harus membayar zakat mal atau tidak. Adapun nisab zakat seperti nisab zakat perak sebesar 200 dirham atau sekitar 595 gram. Nisab zakat emas sebesar 20 dinar atau sebesar 85 gram. Nisab zakat perdagangan sebesar 20 dinar atau setara 85 gram emas. Nisab zakat pertanian atau seperti 653 kg beras dan lain-lain, seperti itu, teman-teman. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Apabila banyak kesalahan yang terjadi pada ucapan saya meminta maaf. Ataupun ada suatu pernyataan yang kurang tepat, karena saya masih juga belajar, jadi saya memohon maaf khususnya kepada Bapak dosen. Ya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.